Kami BKD Lanijaya bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara Kanwil 9. Kami selenggarakan tes K2. Tes ini dilakukan seperti biasa. Waktu formasi 2018 kami lakukan tes CAT, sama seperti itu juga. Hari ini kami lakukan tes CAT. Kami berharap jangan setelah terima NIP menghilang, itu tidak boleh. Tapi harus punya kontribusi untuk Lanijaya. Karena ujung tombak pembangunan adalah ASN. Saya selalu katakan itu. Pihak ketiga itu hanya datang karena kami yang beri mereka pekerjaan. Hari ini tanggal 1 Desember tahun 2023, kami BKD Lanijaya bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara Kanwil 9. Kami selenggarakan tes K2. Ya, puji Tuhan, sudah sangat lama kami proses ini, dari tahun 2021. Akhirnya tahun 2023 kami akan selenggarakan, dimulai dari hari ini dan 2 hari ke depan, jadi tanggal 1 dan tanggal 2. Tes ini dilakukan seperti biasa. Waktu formasi 2018 kami lakukan tes CAT, sama seperti itu juga. Hari ini kami lakukan tes CAT. Jadi peserta masuk ruangan, mereka melakukan komputer assisted test. Itu sekitar 100 orang. Mereka menjawab, nanti hasilnya akan kami lihat dalam bentuk sistem perankingan. Jadi yang nilai tertinggi pasti akan diurutkan dari atas sampai ke bawah. Kemudian yang ikut tes hari ini berjumlah 461 orang. Sisanya 39. Jadi sisa 39 ini ya mereka tidak ikut karena ada sejumlah masalah. Ada yang mengundurkan diri karena mereka punya tahun masa-masa kerja bertabrakan dengan tahun kuliah, sehingga takut ijazahnya tidak diakui oleh BKN nanti pada saat penetapan NIP, sehingga mereka mengundurkan diri. Ada yang meninggal dunia sehingga tidak ikut tes hari ini. Ada yang mengundurkan diri. Kemudian kami dari BKD mengharapkan teman-teman yang tidak ikut tes hari ini, mungkin beberapa minggu ke depan kami akan meminta untuk melengkapi semua kekurangan, supaya beberapa bulan ke depan kalau ada tes di Jaya atau di tempat lain, kami akan kasih nebeng mereka supaya bisa, ya, dengan target 500 harus selesai. Karena kami punya kuotanya ada 500, sehingga kami berharap 500 harus selesai. Ya, yang berikut mungkin ya kami bersyukur juga karena sebenarnya mau bilang biaya saat ini setelah sidang itu anggaran kami belum ditetapkan, nomor registrasi hasil sidangnya belum keluar, sehingga biaya penyelenggaraan kegiatan ini sebenarnya tidak ada, tapi ya kami sakalin dari mana-mana sehingga kegiatan ini boleh terlaksana. Dan ini juga bisa terlaksana karena selama ini kami didukung betul oleh BKN. Pak Kakanrek dengan teman-teman itu mendorong terus, selalu mendesak kami untuk tuntaskan ini. Kenapa? Karena memang K2 ini termasuk beban yang harus kami selesaikan. Ya. Jadi ya kami lakukan ini termasuk tercepat di Papua dari 26 kabupaten kota yang terima K2, kami urutan ke-9 lakukan tes. Ya, itu termasuk cepat, tidak terlalu terlambat lah, ini termasuk cepat karena kami bisa lakukan ini di urutan yang ke-9.
mungkin tahun depan kita sudah bicara dengan Pak Bupati tadi, tolong anggarkan untuk latsarnya. Jadi peserta yang tes hari ini kalau 100% lulus, puji Tuhan, mereka akan mengikuti latsar. Ya, kan ada dua, satu P3K ya, P3K nah, itu usianya dari 35 ke atas, yang 35 ke bawah itu CPNS. Jadi P3K ini nanti akan mengikuti orientasi, hanya mungkin 1 minggu ya Pak? Ya, 1 minggu. Tapi yang CPNS itu nanti akan mengikuti latsar. Latsar itu 1 minggu juga. Ya, 7 hari. Sekitar 7 hari. Ya mudah-mudahan tahun depan mereka sudah bisa latsar. Nah, setelah latsar pasti akhir tahun depan itu bisa terima SKPN. Saya sudah minta Pak Bupati untuk merencanakan itu dan beliau bilang nanti kita rencanakan untuk latsar tahun depan. Jadi itu satu bonus plus lagi buat teman-teman K2 Lanijaya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kakanre, kami berharap jangan setelah terima NIP menghilang. Itu tidak boleh, tapi harus punya kontribusi untuk Lanijaya. Karena ujung tombak pembangunan adalah ASN. Saya selalu katakan itu, pihak ketiga itu hanya datang karena kami yang beri mereka pekerjaan, tetapi otaknya adalah kami ASN itu. Kami yang membangun dan memajukan, kami yang merencanakan pembangunan itu. Sehingga teman-teman ini setelah lolos dikasih SK, jangan menghilang, jangan lagi kembali ke alamnya, kembali ke tempat-tempat yang lama, tapi mari kita kerjasama membangun. Yang pada saat pembukaan kami sampaikan bahwa urusan honorer ini sudah dimulai sejak September 2021, sehingga kalau kita hitung sampai saat ini 2 tahun 2 bulan, rata-rata kendala itu pada kendala administrasi, kelengkapan berkas yang mungkin ditetapkan yang seharusnya harus ideal begitu, ternyata di lapangan itu kan tidak seluruh bukti masa kerja itu harus ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Ada yang berupa nota dinas, ada yang berupa SK kontrak dan sebagainya. Ini juga jadi kendala. Di luar kendala-kendala lain mungkin karena jauhnya jarak satu daerah dengan daerah yang lain. Karena kita bukan hanya LANI sebenarnya. Dalam 2 tahun itu kita mengerjakan 26 intensif termasuk LANI. Ya, kita berharap karena ini adalah kota formasi khusus bagi Papua yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB melalui Pak Cahyokumolo waktu itu diberikan 20.000. Kita berharap ya 20.000 ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk bisa kemudian kita angkat seluruhnya. Namun demikian ya tentu di dalam perjalanan 2 tahun ini beberapa peserta itu ada yang sudah mengikuti seleksi sehingga diterima. Nah, harapan kita seluruhnya bisa lulus ya, karena memang kita diberikan afirmasi bahwa penilaiannya tidak menggunakan passing grade atau nilai kelulusan minimal, sehingga kita berharap ya sekurang-kurangnya bisa mencapai nilai yang diharapkan lah. Kita berharap semuanya bisa diangkat pada saat itu. Pemerintah daerah kami pertama mengucapkan terima kasih atas kesungguhan Bapak Bupati, dan tentunya secara operasional kami bekerja sama dengan Kepala BKD untuk terus mengawal ini dan sudah terlaksana. Tentu ini berikutnya adalah pembinaan yang paling penting, karena mereka ini akan bekerja bukan 1-2 hari, 30 tahun lamanya, sehingga harus ada kontribusi yang diberikan oleh pegawai itu untuk membangun LANI. Jadi bukan sekedar dapat status pegawai negeri sipil lalu kemudian tidur-tidur lagi, tidak begitu. Nah, tentu ini perlu pembinaan terus-menerus. Nah, kemarin pun kita sudah laksanakan penilaian kompetensi, dan kita harapkan karena ini baru ya kita akan poles 400-500 orang ini untuk kemudian dapat berdisiplin dengan baik, berkinerja, dan selain tentu dia punya loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk membangun LANI. Saya kira itu.